Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Cikanide beserta para pimpinan dan karyawan SMA Terpadu Cikanide yang saya hormati, Bapak dan Ramil, Bapak atau Ibu Kapolsek katanya, Pak Camat atau yang wakilinya yang saya hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Ketua MUI atau yang mewakilinya, dan seluruh hadirin semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, sama yang saya hormati. Dan tentunya yang pada saat ini paling berbahagia, Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa yang hadir pada kesempatan ini, serta para siswa yang pada saat ini akan dilantik, dinyatakan sebagai purna siswa atau alumni SMA Terpadu Cikanide. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua pada saat ini masih diberikan banyak nikmat, diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri suatu kegiatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selamanya dilimpah ruahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, yang pertama saya mohon maaf, mungkin Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena memang beliau memiliki jadwal yang lain. Nah, ini mohon juga diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian, terutama mungkin para orang tua siswa, bahwa di sini di belakang ada Disdik Provinsi Jawa Barat, ya, karena memang pengelolaan pendidikan berdasarkan kepada perundang-undangan yang terbaru di bidang pendidikan, bahwa pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, SLB itu berada di bawah pemerintah provinsi. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kabupaten kota itu mengelola pendidikan dasar, SD dan SMP itu berada di Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Nah, sehingga kami mungkin ya, saya sendiri merupakan pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan dalam rangka mempermudah pelayanan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu dibagi ke dalam 13 wilayah, dan kita kebagian cabang Dinas Pendidikan wilayah 13 ya. Jadi yang terakhir, di mana cabang Dinas Pendidikan wilayah 13 itu mengelola pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Itu mungkin sedikit mengenai struktur organisasi. Nah, sehingga bila nanti Bapak dan Ibu mungkin punya kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, silakan Bapak dan Ibu bisa berhubungan dengan cabang Dinas Pendidikan wilayah 13 yang berkantor di jalan, saya lupa lagi itu dekat Geraha, itu jalan apa ya, sebelum PGRI ya.
jalan apa itu? Nomornya ingat ya, nomor 101, tapi itu jalan yang lurus ya. Sebelum lampu merah gedung PGRI sebelah kanan ya kantornya itu. Jadi kalau misalnya untuk legalisir ijazah ya bagi sekolah swasta atau sekolah yang sudah tidak berdiri lagi ya, itu diantaranya harus melakukan legalisirnya ke cabang dinas ya. Kalau untuk sekolah-sekolah negeri itu bisa langsung dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah-sekolah negeri. Tapi untuk swasta itu diantaranya berdasarkan kepada peraturan itu harus dilakukan oleh cabang dinas. Jadi silahkan mungkin kalau ada yang punya kepentingan dengan urusan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB itu bisa berhubungan dengan cabang dinas pendidikan wilayah 13 yang berkedudukan di Ciamis. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, mungkin tadi sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Camat, dalam hal ini tadi diwakili ya. Pada saat ini memang ada sedikit peningkatan kenakalan remaja, terutama yang melibatkan para siswa. Nah ini mungkin menjadi perhatian kita semua. Kenapa demikian? Karena pendidikan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, bahwa tujuan pendidikan itu adalah ya diantaranya bagaimana untuk hidup ya, akhlakul karimahnya seperti apa. Nah mungkin secara formalnya tadi terutama di Cikanyere ini diantaranya memadukan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan formal pada saat ini SMA ya, sehingga nama SMA-nya adalah SMA Terpadu Cikanyere. Terpadunya dalam hal ini tentunya memadukan antara pendidikan formal SMA dengan kepesantrenan. Walaupun dulunya Cikanyere murni Salafiyah, tapi dengan perkembangan zaman alhamdulillah mungkin pada saat ini sudah tahun kelima ya, atau angkatan kelima berdirinya SMA Terpadu Cikanyere. Dan saya juga kalau tidak salah sudah 2 kali menghadiri acara seperti ini di sini ya. Tahun kemarin saya kebetulan awal-awal ditugaskan di SMA Cikanyere, dan sekarang juga saya masih bertugas di SMA Cikanyere, diantaranya sebagai pengawas pembina. Dan alhamdulillah SMA Cikanyere itu betul-betul SMA yang katakanlah ini formal atau resmi. Apa bukti resminya? Diantaranya sekolah ini sudah memiliki yang namanya NPSN, nomor pokok satuan pendidikan. Itu merupakan registernya pendidikan formal. Kalau kependudukan kita punya NIK, nah kalau sekolah kita punya NPSN. Nah ini sudah punya NPSN, dan secara mutu itu kami pantau terus, dan kami juga melakukan penjaminan mutu, diantaranya melalui yang disebut dengan akreditasi. Dan alhamdulillah SMA Cikanyere sudah mengikuti akreditasi dengan nilai kualitatifnya B. Alhamdulillah ini bukan main-main ya untuk mendapatkan nilai B ini. Walaupun tadi kata Pak Ketua Yayasan, kata Ibu Kepala Sekolah, penampilan sekolahnya masih belum mengalami perubahan secara signifikan. Memang kalau dari sisi fisik bangunan mungkin masih relatif sama, tapi alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya juga sudah melihat lokasi tadi nu disaurkeun ku Pak Ketua Yayasan tos di bulldozer. Itu menandakan kesiapan dari yayasan dan sekolah ini dalam rangka mengembangkan pendidikannya. Sudah memiliki lokasi
yang siap untuk dibangun. Tadi saur Pak komite mah nontos aya krana kantun ngocorkeun. Nadu kasaha nu bade ngocorkeunana gitu. Mangga Pak Ketua Komite ya untuk sama-sama membangun lembaga ini sehingga menjadi salah satu sekolah yang bisa kita banggakan ya. Dari sisi prestasi tadi bagus ya, sudah berprestasi tidak saja mengikuti kegiatan di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, sudah melanglang buana ke negara-negara tetangga. Hanya jangan lupa tadi, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Urusan Pemerintah kalau tidak salah Pak, dari kecamatan, katanya bagaimana masalah akhlaknya. Nah, di dalam pendidikan itu memang ada 3 tujuan ya yang ingin dicapai. Di antaranya adalah satu disebut dengan nilai sikap, yang kedua adalah nilai pengetahuan, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Jadi yang pertama itu sikap dulu sebenarnya ya. Itu berdasarkan kepada kurikulum 2013. Sikap yang bagaimana? Nah, tentunya kalau dirinci lagi lebih panjang ya. Nah, pada intinya mungkin dinilai sikap ini masih ada persoalan. Kalau misalnya tadi dihubungkan dengan terjadinya relatif peningkatan kenakalan remaja pada saat ini. Di antaranya di Kabupaten Ciamis, di Rancah terjadi seperti itu. Insya Allah kalau ada waktu pada hari ini juga saya akan mampir ke SMK Rancah. Kemudian kemarin di Banjar juga sama terjadi kejadian pemukulan. Pelaku dan korbannya itu gabungan SMP SMK. Kemudian kalau kita lihat di televisi di Cianjur kalau tidak salah ya, sampai mencium-cium sepatu. Dan ini kelihatannya menjadi suatu fenomena yang kurang menyenangkan bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena saya yakin tadi bahwa baik itu pendidikan formal maupun pendidikan pesantren, kita mengharapkan menghasilkan generasi muda yang memiliki sopan santun atau tata krama, atau tadi dalam dunia pendidikan memiliki nilai sikap yang baik. Nah, ini tentunya bagaimana untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita perhatikan, kemarin juga saya di Banjar itu berbicara dengan Pak Kapolres, kemudian Pak Wakil Wali Kota dalam rangka menangani masalah kenakalan tersebut ya. Itu kadang-kadang terjadi kalau kita lihat anak-anak pelaku ataupun korbannya ya, jika sarana tina wajah daya wajah-wajah kriminal ya. Apalagi kalau kita lihat yang kejadian di Rancah ya, anaknya pantes lah ya, tapi kenapa demikian? Nah, ini juga kalau ditanya bagaimana di sekolahnya juga baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang mencolok atau yang mencurigakan. Tanya orang tuanya di rumah, baik-baik saja, tidak terlalu kelihatan ada hal-hal yang katakanlah tadi mengkhawatirkan. Tapi kenapa hal ini terjadi? Dan kalau tidak salah kejadian yang di Rancah itu perjalanan dari rumah ke sekolah ya. Kemudian kalau yang di Banjar itu terjadi janari peting. Nah, ini artinya bahwa kita tidak cukup hanya memberikan pendidikan dan pengawasan orang tua di rumah saja, Bapak Ibu guru dan unsur yang lainnya di sekolah saja.
Tapi kita perlu memperhatikan para anak didik kita, anak-anak kita, para pemuda kita, kemana dia pergi. Artinya dari rumah sampai sekolah, dari sekolah kembali lagi sampai ke rumah, itu harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, sehingga kadang-kadang ini terjadi apa istilahnya, saling melempar tanggung jawab. Ada eta mah budak sekolah, kumaha cenah di sakolahna. Cek guru-guru di sekolah teh eleh geleng. Di sekolah mengansak kedeung. Ngan ukur ti jam 7 nepi ka jam sakitu. Eta mah kolotna. Cek kolotna teu eleh geleng jeung ti sakolah. Da eta mah di luar imah, di luar sekolah, eta tanggung jawab saha? Nah, tentunya ini tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita saling tunjuk, cek Pak Ustadz mah mun urang nunjuk kan, nunjuk ka batur mah kan hiji. Justru nu opat mah ka urang. Artinya ini adalah tanggung jawab bersama. Mari kita tingkatkan sinergi kita. Bagaimana sinergi misalnya pihak keluarga, orang tua, dengan sekolah, dengan lingkungan masyarakat, dan tentunya juga mohon bantuan dari aparat. Gimana supaya anak-anak kita, ini adalah anak-anak kita, ya, anak-anak kita terselamatkan. Jangan sampai kita udah capek melakukan pendidikan di sekolah, orang tua tadi geus ngesang karena kerja, tidur juga kurang, ngebiayaan anaknya, tapi anaknya misalnya tidak bisa dibanggakan. Nah, ini tentunya perlu kerjasama kita semua. Mari melalui perannya masing-masing kita samakan langkah, tegakkan keinginan kita di dalam pendidikan anak ini, sehingga anak-anak kita betul-betul bisa hidup pada masanya. Ya, saya sering mengatakan kita ini memberikan pendidikan kepada anak-anak supaya bisa hidup pada zamannya, bukan mewariskan nilai-nilai untuk hidup ke zaman baheula. Baheula ge urang teh kieu, baheula ge bapak teh kieu. Karena baheula lain ayeuna. Tapi kita membekali anak-anak kita bagaimana bisa hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Karena kehidupan anak-anak kita adalah mulai hari ini ke depan. Yang ke belakang tentunya tidak akan bisa dilewati lagi. Itu hanya merupakan suatu kenangan, suatu modal, suatu pengalaman. Tapi yang paling penting bagaimana kita membekali anak-anak kita untuk bisa pada hari ini dan ke depannya. Dan tentunya buat para siswa, anak-anakku sekalian, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Walaupun kadang-kadang cenah ada bapak abi mah sibuk tarang ngurus, ma abdi ge sibuk tarang ngurus. Sibuknya orang tua itu pada dasarnya adalah karena rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Hanya kadang-kadang mungkin lupa apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Dan tentunya untuk kita mengetahui apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, marilah kita tingkatkan komunikasi dengan anak-anak kita. Mari kita tanya, apa sih yang menjadi keinginan mereka? Apa sih yang menjadi harapan mereka? Dan komunikasi yang dibangun dengan anak-anak kita jangan merupakan komunikasi yang selalu instruksi, tapi komunikasi yang bagaimana memperlakukan anak-anak kita. Kadang-kadang mereka perlu teman. Ya, jadi jadilah orang tua atau kita sebagai teman mereka, sehingga anak-anak kita akan berbicara.
apa yang menjadi keinginannya. Karena saya yakin berkaca kepada kejadian kemarin yang di Rancang maupun di Banjar ataupun di tempat mana, itu pasti ada suatu sebab akibat yang kadang-kadang kita hanya memperhatikan kulit luarnya saja, bagaimana menyelesaikan masalah ini, tapi akar permasalahan yang dihadapi oleh mereka kadang-kadang kita lupa bertanya apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian ini saya kurang pas, kurang sesuai. Mohon maaf. Hanya pada dasarnya saya mungkin merupakan salah satu yang berkecimpung di dunia pendidikan. Tentunya sangat berharap bagaimana murid-murid kita, para peserta didik ini bisa menggapai cita-citanya sesuai dengan harapannya, dan tentunya tetap membanggakan bagi kita semua. Karena pada suatu saat saya juga tahun depan pensiun, itu urusan negara, urusan dunia. Lamun pangsiuna urusan Allah, lain lagi ceritanya. Artinya kita akan memasuki, siapapun kita akan memasuki masa akhir dari jabatan, akhir umur kita. Artinya kita sangat berharap bahwa negara bangsa kita ini ya kepada para pemuda, para siswa kita. Maka apabila para siswa ini tidak bisa diharapkan oleh kita semua, maka mungkin kita juga tidak akan bisa melihat kebanggaan lagi pada masa yang akan datang. Mari kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan para siswa yang pada hari ini khususnya dilantik menjadi alumni atau mengikuti kegiatan purna siswa bisa menjadi penerus kita semua yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.